Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Paru. Jumpa lagi dengan saya Tabi dalam acara yang penuh edukasi, informasi, dan promosi. Tentunya di channel Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi dan update layanan informasi produk rumah sakit kami, jangan lupa nyalakan lonceng merah dan jangan lupa nonton sampai habis karena paru-paru rupa-rupa. Well, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang spesial. Kali ini kedatangan narasumber yaitu Kepala Instalasi Laboratorium dan Bank Darah di Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu. Kira-kira kita mau ngobrol tentang apa ya? Penasaran? Let's go! Sampurasun Dr. Irmawanti Setiaputri SPMKes. Rampes, Kang Tabi. Rampes. Biasa dipanggil dokter apa? Dokter Wanti. Dokter Wanti ya? Oke. Dokter, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat, baik ya dok ya? Makasih loh dok, sudah menyempatkan waktunya ke podcast kami dok. Iya, sekalian promosi ya. Sekalian promosi. Sekalian ikut promosi. Oh gitu ya. Itu nanti kita apa sih yang mau dipromosikan ya dok ya? Tapi saya pengen nanya dulu nih. Ya, dokter, saya penasaran nih, sudah berapa lama bekerja di Rotinsulu? Boleh dong minta share perjalanan karirnya dokter sampai ada di sini. Iya gitu. Singkat aja dok. Singkat aja. Kalau saya di Rotinsulu itu udah dari 2004. 2004. Tapi saya di IGD, jadi dokter umum di IGD. Kemudian saya sekolah. Ya. Nah, ke labnya sendiri saya baru 2011. 2011. Artinya kalau misalnya ditanya sama Kang Tabi, sejak kapan saya di Rotinsulu? Sejak 2004, sekarang 2022 udah mau akhir. Artinya udah sekitar hampir 18 tahun ya. Wow. 18 tahun. Luar biasa, 18 tahun ya dok ya. Luar biasa. Dan sekarang dokter ada di laboratorium. Ya. Oke. Penasaran nih dok, laboratorium dan bank darah nih dok ya. Jadi ada dua berarti ya atau gimana dok? Ya sebenarnya memang laboratorium itu, bank darah itu ada yang terpisah, ada yang disatukan. Tetapi di rumah sakit kita disatukan. Jadi bank darah itu dikelola oleh instalasi laboratorium. Tapi penamaannya tetap harus dua, instalasi laboratorium dan bank darah. Seperti itu. Gitu ya. Siap. Jadi kalau ada operasi atau apa, jadi stoknya itu ada di laboratorium seperti yang memerlukan darah, yang memerlukan darah, tetap permintaannya dari unit yang terkait. Meminta permintaan ke laboratorium atau bank darah, nanti akan kita kelola permintaannya bekerja sama dengan PMI. PMI ya dok nanti ya. akan disediakan darahnya. Seperti itu. Kalau untuk bank darahnya. Itu. Oke. Jadi penasaran nih, dok, apa sih yang biasanya urus dokter di instalasi lab dan bank darah itu? Apa aja sih dok? Kalau laboratorium banyak. Banyak ya. Permintaannya aja puluhan lebih ya kalau laboratorium. Kita di laboratorium itu punya 6 unit. 6 unit. Yaitu ada hematologi dan klinik rutin, ada kimia klinik, ada imunologi, ada biomolekuler, ada mikrobiologi, dan ada patologi anatomi. Seperti itu. Kami untuk dokter ada 2 orang. Satu sebagai spesialis patologi klinik, kebetulan saya yang membawahi hematologi, kimia klinik, imunologi, mikro, dan sebagian biomol. Dan untuk patologi anatomi sudah ada dokter spesialisnya juga, dokter Desi. Beliau membawahi patologi anatomi dan juga yang terkait dengan biomol. Seperti biomol itu. ya. Ya, biomolekuler. Oke. Jadi bertanya nih, biomol itu apa dok? Katanya nih Rotinsulu punya layanan unggulan Rotinsulu ya, ya gitu ya. Tadi juga biomol apa sih dok sebenarnya? Ya. Kalau kita unit biomolekuler itu memang ada sub bidangnya ya, biomolekuler, dan itu pemeriksaannya banyak. Bisa untuk pemeriksaan untuk infeksi, bisa untuk keganasan, dan kebetulan kalau di rumah sakit kita infeksinya ada dan untuk keganasannya ada. Jadi untuk biomolekuler kita bisa terkait TB, untuk infeksi TB, dan juga untuk yang terkait keganasan kita ada memeriksakan EGFR.
EGFR. Seperti itu yang merupakan unggulan dari rumah sakit kita, termasuk itu ya. unggulan rumah sakit kita. Seperti itu untuk Oke. biomolekuler. Oke. Nah, sebelum jauh nih, tadi dokter biomo atau EGFR gitu ya, Dok ya. Pengen tanya, kenapa sih harus ada instansi lab? Dan kenapa sih harus diperiksa darah gitu, Dok? Oh, kalau misalnya terkait rumah sakit melayani pasien, Ya. itu tidak bisa dokter berdiri sendiri, hanya memeriksa Oke. pasien saja. Ya. Karena pasti dokter akan memerlukan pemeriksaan penunjang yang akan mendukung Iya. tegaknya diagnosis. Oh, Atau gitu. juga pemeriksaan-pemeriksaan yang diperlukan sebagai dasar untuk memberikan terapi seperti EGFR ini. Juga Oke. terkait ini juga ya. Ya. Tapi kalau secara umum banyak sekali, hampir semua ya, pasti dokter memerlukan pemeriksaan laboratorium Ya. untuk membantu menegakkan diagnosis. Karena apa? Karena pasien itu kita harus tahu bagaimana kondisi tubuhnya, Ya. kan? Ya. Nanti di perjalanan penyakitnya juga bisa diperiksakan lagi. Artinya kita dapat mengetahui prognosisnya bagaimana, follow up dari pasien itu tersebut bagaimana. Kalau memulangkan pasien juga nggak bisa dong. Hasil-hasil laboratorium masih jelek kemudian dipulangkan. Oh, Nah, salah kan satu ukuran berguna juga itu ya? Ya ukuran juga, pasti Oke. ukuran juga. Memberikan terapi kita harus tahu juga kondisinya, karena ada juga terapi-terapi yang khusus yang memang mungkin dalam kondisi tertentu tidak bisa diberikan, Ya. atau harus ada dalam pantauan yang khusus seperti itu. Jadi pasti laboratorium itu ya pasti diperlukan oleh klinisi untuk menegakkan diagnosis, untuk tindakan-tindakan selanjutnya. Ya, paham. Jadi Sobat Paru nih tadi jelas banget nih yang disampaikan oleh Dokter Wanti. Jadi ketika datang ke rumah sakit kami, kenapa sih harus diperiksa lab? Jadi dokter juga tidak menduga-duga. Jadi artinya pemeriksaan penunjang itu untuk tegaknya diagnosa. Membantu tegaknya diagnosis. Ya, dan juga tidak salah untuk menerapkan terapi atau memberikan Ya. terapi gitu ya. Seperti Tidak itu. serta-merta, oh ini demam, oh udah langsung dikasih Ya. obat. Enggak gitu ya, Kalau Dok itu ya. mah mungkin orang pinter Orang ya. pinter. Orang pinter ya. Iya, jadi demam juga banyak tuh ya. Ya. Ada mungkin Karena A, B, apa? C Karena gejalanya ya. gitu Ya, ya. seperti Karena demam itu. ada gejala gitu, Dok Ya, ya. Oke, gejala. siap. Paham. Nah, jadi saya penasaran, Dok, tadi. Kembali ke Biomo sama EGFR. Kenapa bisa dikatakan layanan unggulan, Dok? Ya, dikatakan layanan unggulan karena pemeriksaan EGFR ini masih sangat jarang. Sangat jarang. Masih sangat jarang. Yang setahu saya di Bandung ini baru kita untuk EGFR Wow. yang terkait dengan mutasi pada CA paru baru kita yang melakukannya, gitu loh. Makanya itu dikatakan unggulan. Ya. Walaupun masih banyak ya kendala-kendala ya, tapi kita akan terus maju terus karena memang itu unggulan kita. Ya. Dan mudah-mudahan ya mungkin tidak bisa langsung wah atau bagaimana ya, kita bertahap tapi akan kita terus lanjutkan untuk EGFR ini. Terutama untuk pasien-pasien kita ya. Kita kan banyak pasien-pasien CA ya, terutama juga untuk yang ada adenokarsinoma yang ini diperiksakan EGFR sangat diperlukan untuk sebagai panduan terapi selanjutnya. CA itu maksudnya kanker, Dok? Kanker, oh, ya. kanker gitu. Karsinoma. Karsinoma. Oh, Keganasan, jadi ya. taunya kita kankernya kantong kering, Dok. Ini kanker. Itu mah nggak usah periksa Nggak itu. usah. Ya, jadi pasien khusus untuk yang terdiagnosis kanker ya atau CA karsinoma. CA paru itu jenisnya macam-macam. Nah, makanya itu diperiksakan gitu loh. Makanya ada kekhususan, apakah kan pertama kali diperiksakan dengan PA ya. Iya, betul. Dengan PA. Kemudian nanti kalau misalnya sudah ada dari hasil PA-nya apa, apakah akan dilanjutkan untuk pemeriksaan EGFR atau tidak, seperti itu. Jadi nggak semua keganasan paru itu akan diperiksakan EGFR yang ada di kita. Jadi tertentu juga. Kita memang banyaknya kalau ada keganasan adenokarsinoma, apakah benar atau tidak, kita periksakan mutasinya EGFR-nya tersebut untuk sebelum lanjut pengobatannya. Seperti itu. Dok, kalau meriksa untuk EGFR pasiennya kanker ya, Dok ya, CA. Itu ngambilnya darah atau apa kan kanker ya, Dok ya? Apa ya?
sekarang untuk yang sudah berjalan, Ya. EGFR kita adalah dari preparat PA. PE. Ya, itu PA itu biasanya pemeriksaannya dilakukan oleh dokter Desi. Selain prosesnya oleh ATLM yang di PA, kemudian dibaca oleh dokter Desi, bila mengarah ke adenokarsinoma, maka akan dilanjutkan untuk pemeriksaan EGFR. Itu yang sudah berjalan sekarang. Ya. Insya Allah tahun depan, insya Allah ya, minta didoakan. Amin, amin, amin. Kita bisa mengerjakan EGFR yang dari plasma. Apa plasma itu apa? Perbedaannya itu kalau misalnya EGFR yang dari preparat PA, FPPE itu ada tindakan invasif. Jadi di biopsi lah atau apa tindakan-tindakan yang lain kan. Tetapi kalau pasien-pasien yang sudah stadium lanjut, sudah stadium 3, stadium 4 atau mungkin tidak mungkin lagi untuk dilakukan tindakan yang invasif tersebut, maka bisa diperiksakan dengan EGFR plasma tersebut karena diambilnya darah. Diproses ya. Diproses, diambil serum plasmanya, itu yang diperiksakan. Wow, jadi yang diperiksa, jadi yang diperiksakan itu ditemukan nggak sel yang sudah menyebar tersebut di cairan darah tersebut. Kalau sekarang kita memeriksakan ada mutasi nggak dari hasil PA yang sudah diperiksakan. Jadi jaringan seperti itu, Dok. Ya, kalau yang sekarang sudah berjalan, gitu ya. Ya tumornya. Ya, keganasannya tersebut kan ya. Itu yang sudah berjalan sekarang sejak 2018 ya, 18. Saya 8 dari 2018 itu sudah berjalan sampai sekarang, alhamdulillah. Ya, mohon doanya tahun depan kita sudah bisa pemeriksaan EGFR yang dari plasma. Wow, luar biasa. Amin, amin, didoain. Dok, nih kan kanker itu di dalam, Dok ya. Jadi kan khusus paru ya, Dok ya. Itu cara ngambilnya dibedah dulu, disayat atau gimana? Kalau itu mah harus tanya sama klinisi. Oh, klinisi ya. Nanti saya salah. Oh iya benar ya. Pokoknya kita kalau laboratorium itu sudah terima sampel. Terus sampel diolah kalau misalnya PA untuk dengan tahapan-tahapan pemeriksaan PA. Kalau plasma yang diambil darahnya. Kalau darah mungkin hanya diambil oleh tenaga kita ATLM kita ya. Dengan pasien yang memang sudah mungkin stadium lanjut, tetapi kalau untuk tindakan yang jaringannya itu klinisi yang biasa mengerjakan seperti itu. Oke. Jadi, Dok, stadium berapa nih yang bisa diperiksakan EGFR itu, Dok? Bisa saja kalau misalnya memang dari awal sudah terdiagnosa PA-nya adenokarsinoma yang kita EGFR yang kita itu sudah bisa diperiksa. Mengarah dari PA-nya ini ke adenokarsinoma, ya udah lanjut EGFR karena untuk untuk mengetahui target terapinya. Di terapi yang mana gitu. Seperti itu. Jadi tidak sembarangan CA ini belum tahu jenisnya diperiksakan diberikan terapi apa saja, ya nggak bisa. Harus ada panduannya, istilahnya hasil dari pemeriksaan tersebut. Seperti itu. EGFR itu, Dok, maksudnya mesin atau apa, Dok? EGFR itu epidermal growth factor reseptor. Ya, jadi bukan alat itu mah. Gitu loh. Jenis pemeriksaan. Ya. Jadi nanti dilihat ada mutasi atau tidak. Pemeriksaannya secara biomolekuler. Gitu. Seperti itu. Saya tanya, Dok, siapa yang bisa melayani pemeriksaan EGFR tersebut, Dok? Kalau di kita sekarang ini yang baru dikerjakan, artinya dari preparat PA yang sudah diperiksakan, itu ada kerjasama ATLM-nya dari ATLM dari PA dan kemudian ATLM dari biomolekuler, dan akhirnya dibaca oleh sekarang kalau yang preparat artinya sama dokter Desi dulu dibaca. Tapi nanti kalau yang yang plasma itu nanti bagian saya, bagian patologi klinik seperti itu. Jadi sekarang ini kita dari preparat PA yang sudah didiagnosa adenokarsinoma nanti akan diproses oleh ATLM PA kita, kemudian nanti dilanjut dengan PCR2 oleh ATLM biomolekuler kita, kemudian sudah ke mesin dengan tahapan yang lumayan panjang berhari-hari itu nanti akan dibaca oleh dokter PA. Seperti itu. Jadi dokter Desi itu dokter PA ya? Dokter PA. Ya. Dok, apakah EGFR ini ya khusus untuk
CA paru saja atau semua kanker, Dok? Sejauh ini sebenarnya masih ada gitu Masih ya. ada ya. Tapi ya kita masih melayaninya untuk EGFR yang dari CA paru aja dulu. Tapi bisa sebenarnya pemeriksaan. Oh. Bisa. Jadi ketika kita go public misalkan bisa jadi rujukan sentral Bisa, kan? tapi kan istilahnya reagennya mungkin ada yang beda. Oh, iya, Ya, jadi iya. nggak semua sama ya, Sama ya, karena target daripada istilahnya apa ya, gennya itu kan berbeda-beda. Jadi oke, macam-macam. Jadi kita harus pas yang paru yang mana, yang ini yang mana, seperti itu gitu. Ya. Jadi sementara kita fokus ke Paru paru dulu ya, Dok ya. Paru Oke. dulu. Dimana kasus-kasus CA itu ya khususnya di Bandung atau di Jawa Barat itu banyak banget ya, Dok ya. Ya. Ada yang sudah diketahui dari sejak dini dan atau memang tidak diperiksakan sebenarnya punya itu ya, Dok ya. Gitu. Seperti itu ya. Kadang-kadang misalnya ada mungkin di daerah dengan keterbatasan, Betul. ya sudah diterapi saja, Ya. tapi nggak istilahnya apa ya namanya nggak mungkin karena nggak sesuai, nggak pas diagnosanya belum sampai yang target terapinya, jadi mungkin nggak sembuh, maksudnya tidak berkurang atau tidak sembuh, harusnya diperiksakan yang selanjutnya seperti itu. Biomolekuler untuk CA itu sebenarnya banyak, tapi memang yang di kita baru yang terkait dengan EGFR saja dulu. Oke. Saya pengen bahas EGFR dulu ya, Dok ya. Soalnya saya bukan klinisi jadi rada muter, Dok. Gimana sobat paru, muter juga nih nggak? Ya gitu. Jadi kita sama-sama belajar nih sama ahlinya. Dok, EGFR itu untuk pemeriksaannya, Dok? Dari Pemeriksaan awal misalnya sampelnya sudah ada ke lab, berapa lama, Dok, selesainya? Kalau selesainya kita dari preparat yang sekarang berjalan ya, dari preparat itu aja kita masih harus mendiamkan supaya melunakkan slide yang sudah dibuat itu sehari awalnya. Ya. Belum nanti akan dikerok, kemudian nanti ada proses PCR 1, ada PCR 2, kemudian ada pembacaan sama dokter untuk analisisnya. Ya. Itu kita biasa kalau misalnya normal nih ya, normal istilahnya sampelnya hanya 1, kita ngerjain hanya itu aja, atau misalnya paling tidak kita di alat kita ini bisa mengerjakan sekaligus 7 ya. Jadi dianggap misalnya dengan 7 kita sebenarnya seminggu kita bisa beres, tapi belum tentu kan. Kadang-kadang sekarang ada sampel hanya 1, kita nggak, ya sebaiknya tidak mengerjakan hanya 1 sampel karena di alat itu 7, cost-nya akan lebih besar. Nah, jadi makanya kita istilahnya di pool. Jadi paling tidak minimal 7 sampel kita akan mengerjakan. Tetapi kita punya batas waktu juga. Jangan sampai nanti sebulan gitu, sampel Dok, ya? sebulan, wah kasihan ya pasiennya ya. Betul. Kita punya waktu tunggu juga seminggu. Jadi kalau misalnya minggu ini ada sampel misalnya 3, kita tunggu kan gitu loh. Taunya pas Senin misalnya tidak ada lagi sampel, ya kita nggak akan tunggu, tetap aja dikerjakan. Hanya memang reagen untuk EGFR itu cukup mahal. Jadi kan setidaknya kita juga harus memikirkan cost dari pemeriksaan tersebut gitu loh. Jadi kalau misalnya memang bisa 7, syukur, artinya kita pakai kontrol 1. Tetapi kalau 3 ya kontrol 1, tapi nanti misalnya ada lagi kan artinya kontrolnya akan lebih banyak yang terpakai. Seperti itu. Sekarang memang keterbatasan kita dengan pembiayaan untuk pemeriksaan tersebut. Gitu ya. Ya, karena dulu ada istilahnya mungkin support ya dari ada support. Tetapi sekarang juga keterbatasannya yang saya tahu itu belum masuk ke BPJS. Gitu ya, gitu. Meskipun pasiennya BPJS. Iya, walaupun pasiennya BPJS. Jadi kalau memang pasien umum dia mau bayar sendiri, syukur. Tetapi kalau misalnya pasien BPJS, saya kembalikan lagi ke manajemen, apakah akan diteruskan atau bagaimana, karena untuk istilahnya untuk pembiayaan untuk klaim segala macam kan kita harus diskusi dulu ya. Siap. Tapi bagaimanapun kita tetap mementingkan kepentingan pasien ya. Seperti itu. Mungkin ada yang bisa istilahnya pemeriksaan itu bisa istilahnya ya tercover dengan klaim diagnosisnya itu ya
kita akan lanjut terus. Ya. Seperti itu. Bagaimanapun kita kan pasien yang kita utamakan. Ya. Seperti itu. Oke, artinya kan tetap ada nih koordinasi ya dok ya. Jadi tidak lepas kita mungkin klinisi dengan penunjang itu tetap supportnya untuk perbaikan atau penegakan dari kepentingan pasien. Ya, tapi di sisi lain kan pembiayaan nih tidak serta-merta artinya dibebankan semuanya ke rumah sakit ya dok, karena belum tercover oleh asuransi misalkan, dan itu masih harus biaya mandiri. Tapi menurut saya udah keren dok, karena ketika penunjang ini sangat penting untuk terapi dokter sehingga bisa efektif gitu ya untuk pengobatannya gitu sih, keren banget. Itu kita kalau rumah sakit ya memang harus memikirkan pasien ya, nggak bisa hanya memikir nggak ada klaimnya nggak cukup terus kita nggak ngelayanin ya nggak bisa ya. Betul. Seperti itu. Nah ini dok, tadi dari dokter ini kalau umum seperti ini pembiayaannya saya pengen ngintip dok, boleh ya dok ya? Nah ini bukan apa-apa, ini teman-teman barangkali menjadi bahan pertimbangan nih, barangkali ada di sarana pelayanan kesehatan lainnya yang memang membutuhkan pemeriksaan EGFR, kita buka aja dok di sini, bukan bermaksud untuk apa-apa, tapi biar menjadi bahan pertimbangan. Toh kenapa ada yang efisien mungkin cost-nya, kemudian membantu juga untuk masyarakat, ini penting sekali dok. Apalagi kan belum tercover oleh asuransi tersebut ya dok ya. Berapa dok? Intip dulu dok nih. Tarif dari kita setelah dihitung semuanya, ya kemungkinan hanya untuk istilahnya tidak ada keuntungan mungkin yang saya tahu 1,9 dok ya. Oke guys, 1,9 ya, silakan dibuktikan ke yang lainnya, barangkali nih ini menjadi pertimbangan keluarga juga nih, jadi barangkali bisa nih periksanya di sini ya dok ya, gitu kan. Istilahnya rujukan parsial dok ya, atau apapun periksa di sini, kemudian apabila berkenan ke rumah sakit yang sebelumnya, jadi minimal sudah ada hasilnya sehingga dokter yang sebelumnya bisa menegakkan untuk terapi selanjutnya. Itu sangat membantu sekali dok. Iya gitu. Itu saya juga udah cari-cari ya dok ya. Kita nih mau ngebahas tentang EGFR nih gitu. Cari-cari memang kebanyakan jelas tidak ada dok ya di rumah sakit lain, dan kalaupun ada itu tinggi dok. Tinggi. Lebih tinggi ya. Iya. Berapa tuh nanti? Ya kan saya cari ternyata lebih tinggi gitu. Ya makanya saya bilang itu kita menghitung mungkin reagen ya. Jadi tidak ada menghitung keuntungan betul. Maksudnya, karena memang maksudnya kalau pasien kita kan 90% lebih BPJS ya, pasti artinya paket gitu ya. Pokoknya mudah-mudahan istilahnya bisa masuk dalam paket tersebut semuanya itu. Jadi tidak ada, rasanya sepertinya tidak ada keuntungan yang bisa kayak diambil dari itu ya. Yang penting pasien terlayani gitu. Seperti itu. Ya tentunya di sentral-sentral yang khusus paru ya dok ya. Saya coba ngintip itu, referensi dari luar juga. Waduh, lumayan nih gitu kan. Ya alhamdulillah nih di Rotin Sulu ada pemeriksaan ini, barangkali teman-teman membutuhkan silakan datang ke rumah sakit Rotin Sulu, mau konsultasi dengan kami silakan juga ya. Nanti kita ada kontak personnya untuk rumah sakit, dan kita akan bisa memperoleh informasi ke customer service atau layanan informasi, dan atau bisa ngobrol mungkin ke bagian lab ya dok ya, menginformasikan gitu ya. Oke dok. Jadi tadi mohon maaf nih, bukan ini merek ya dok ya, dari BPJS kan belum tercover dok biayanya dok ya, tapi sebenarnya itu bisa menjadi cost sharing bagi pasien atau keluarganya ya dok ya, setelah ditawarkan tadi. Kalau cost sharing mungkin nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Saya nggak tahu kebijakannya, saya belum jelas sekali. Tapi ya karena pembiayaan untuk BPJS itu paket, artinya istilahnya gimana kita bisa mengatur masih tercakup dalam paket tersebut. Karena ya istilahnya kita nggak boleh minta ya, nggak boleh nggak kayak dulu Askes mungkin ya, kan sekarang BPJS kita nggak boleh meminta
Bu harus bayar ini kan, kita nggak boleh seperti Nggak boleh itu. ya. Oke. Ya jadi setidaknya kita mungkin dari bagian keuangan, manajemen yang hitung-hitungan, oh ya mungkin masih tercover dengan Oke. dengan pelayanan diagnosis pasien tersebut, Siap. ya kita lanjut. Lanjut ya. Seperti itu. Siap dok. Nah tadi dok, kenapa harus ke Rotin Sulu untuk diperiksakan? Selain Kalau tadi. yang khusus paru ya, Iya, kalau khusus khusus paru, ya di Rotin Sulu itu sudah jelas rumah sakit paru. Paru. Ya, Oke. artinya pasien-pasien yang mengeluhkan kondisinya, ya mungkin awalnya mungkin dia sesak batuk, nggak tahu apakah itu dari paru atau dari jantung, tapi setidaknya yang khusus untuk paru kita insya Allah lengkap. Lengkap. Ya, pelayanannya lengkap, baik dari peralatan, baik dari SDM klinisi, dari dokternya yang secara ini sudah lengkap. Dan ya mudah-mudahan kita berharap dengan kelengkapan ini artinya kan pasien tidak perlu lagi kita rujuk, pasien tidak perlu lagi pemeriksaannya kita rujuk gitu. Jadi mudah-mudahan pasien itu terlayani di sini untuk penyakit paru, selesai di sini istilahnya seperti itu. Jadi nggak jauh-jauh lagi dirujuk. Karena dulu memang sebelum EGFR kita kerjakan di sini kita merujuk. Ya, dan itu lebih lama gitu ya, lebih lama hasil pemeriksaannya bisa 10 hari sampai 2 minggu lebih gitu loh. Dan itu akan mengganggu pelayanan ke pasien ya. Ya seperti itu. Jadi maka itu kita putuskan kita kerjakan di sini paling tidak 7 sampai 10 hari kita mudah-mudahan hasil, kalau tidak ada kendala apapun ya, teknis apapun, insya Allah sudah ada hasilnya. Seperti itu. Dok, jadi tadi untuk EGFR ini di Bandung masih pertama ya dok ya? Ya, setahu saya di Bandung. Karena kita dulu juga merujuk ke Jakarta. Ke Jakarta ya. Jadi di sana memang rujukan dari mana-mana, ya cukup banyak rujukan dari mana-mana dan jadinya lama dan ngantri kan. Tapi ya dengan ini juga dan dengan kerjasama sama PKMRS mudah-mudahan tersosialisasi dan mudah-mudahan bisa mengirim ke kita. Kita masih terima insya Allah. Kerjakan. Jadi dok gini, kemarin saya ikut pertemuan dok dengan pimpinan, kemudian ada tamu nih dari luar dok. Tanya pimpinan kami menginformasikan tentang layanan EGFR loh. Di sini ada EGFR juga ya? Iya, itu salah satu layanan unggulan kami. Nyambung dari yang tadi dokter, loh kok tahu lebih mahal? Dari tahunya sendiri itu menginformasiin. Kalau di wilayah kami, ya tentunya di ibu kota ya dok ya, sangat jauh. Kosnya yang biayanya itu dok ya, sangat jauh di angka seperti itu. Jadi jauh, artinya wow, berarti kita harusnya kalau memang lebih murah, harusnya diburu oleh beberapa orang atau banyak orang gitu ya. Iya gitu dok. Karena keperluannya untuk terapi ya. Betul. Iya. Saya tuh ya artinya orang-orang terpercaya itu, wah kok gitu ya Bu? Iya betul, ini murah sekali di sini. Oh gitu. Murah sekali ya. Iya, dibanding yang lain. Sampai saya boleh mencatat nomornya di sini, berapa nomor? Oh silakan. Nah, hubungnya sudah dicatat. Kalau ada apa-apa bisa diinformasikan juga. Kebetulan beliau itu sosok yang banyak berpindah ke rumah sakit lainnya ya. Jadi bisa menginformasikan juga dok. Mudah-mudahan ya. Siap. Dan pertanyaan selanjutnya adalah dok, apakah rumah sakit lain khususnya di Bandung nih sudah tahu belum tentang EGFR ini dok? Gitu. Sepertinya sudah ya. Sepertinya sudah. Dan yang saya tahu juga, seingat saya PKMRS juga sudah berpromosi yang di rumah sakit ini. Dan memang sudah ada yang mengirim ke kita. Tetapi memang sejauh ini bayar sendiri. Gitu loh. Dia berbayar sendiri gitu loh. Jadi tidak ada support. Jadi memang dan istilahnya karena dia mengirim sampel untuk pemeriksaan, jadi bukan pasiennya. Karena itu jadi dia harus bayar sendiri. Kalau misalnya pasiennya di sini dan istilahnya menjadi pasien layanan di rumah sakit paru, mungkin kalau pesannya misalnya pasien tersebut pasien BPJS, mungkin kita akan mengambil dari paket klaim diagnosa pasiennya. Tetapi kalau dia memeriksakan EGFR itu hanya sampelnya saja dari hasil PA yang sudah ada, itu harus bayar langsung. Bayar langsung, cash gitu dok ya? Iya. Oke.
setidaknya nih teman-teman barangkali ini bekerja di rumah sakit dan memerlukan layanan kami khususnya di EGFR ini, kami siap selalu ya untuk membuka membuka hati. Jadi jangan sungkan apabila mau ditanyakan dan atau seperti teknisnya boleh nanti ke narah hubungnya ada kita cantumkan ya. Dan juga apabila mau berkonsultasi langsung dengan dokter kami bisa memfasilitasi minimal menginformasikan seperti apa dan atau mengirim sampel caranya gimana dan atau mungkin bisa diikat oleh PKS juga ya dok ya. Bisa, akan sebenarnya ya kalau misalnya dengan terkait pembayaran dengan PKS itu lebih meringankan memudahkan mungkin ya. Karena tidak harus membayar pada saat pendaftaran tersebut. Kan kalau misalnya tidak ada PKS, tidak ada MOU, artinya dia memintakan permintaan tersebut, mandiri, dia harus bayar langsung, kan ya. Tetapi kalau dengan PKS dan terikat sama rumah sakit artinya kan dengan institusi ya, itu kita bisa mengklaim pembayaran itu artinya menagihkan itu di bulan berikutnya yang setahu saya seperti itu ya. Jadi lebih kalau kerjasama dengan institusi akan lebih baik gitu loh maksudnya. Kalau misalnya perorangan ya mungkin memang harus bayar sendiri kalau perorangan. Seperti itu. Siap. Mudah-mudahan ini teman-teman yang bekerja di rumah sakit atau dimanapun juga yang membutuhkan jangan sungkan juga. Saya juga bagian dari tim PKS. Jadi dengan senang hati apabila ada yang mau bekerja sama dengan kami juga siap untuk bekerja sama gitu. Mudah-mudahan bukan apa-apa biar bermanfaat dan memang waktu tunggunya juga tidak lama dan juga tidak membebankan langsung ke pihak pasiennya sendiri. Jadi artinya nggak nungguin gitu kan, nggak ngurus sendiri. Jadi tinggal petugas ngirim sampel udah selesai gitu dok ya. Tinggal di kami diperiksakan. Oke dok. Nah ini dok, yang belum terjawab tadi biomol nih dok ya. Tadi EGFR saya udah cukup lumayan paham dok ya. Untuk biomol nih, sebenarnya apa sih biomolekuler itu dok? EGFR itu bagian dari biomol. Oh gitu ya? Kita bicara tadi itu bicara biomol. Biomol itu biomolekuler itu bidang yang dimana istilahnya ya prinsip pemeriksaannya ya, prinsip pemeriksaannya termasuk si EGFR ini. Dan yang lain juga ada di kita biomolekuler itu yang untuk keganasan EGFR, yang untuk infeksi kita ada PCR TB. Nah ada juga PCR istilahnya yang metodenya PCR yang biomolekuler itu juga TCM, tes cepat molekuler. Tes cepat molekuler ini kita ada yang TB, ada yang untuk COVID-19. Apalagi itu TCM dok? Sebutan sebenarnya ya, TCM itu tes cepat molekuler. Karena apa? Kalau biomolekuler untuk EGFR ini kan saya sudah katakan bahwa pemeriksaannya lumayan berhari-hari tahapannya. Ya, 5-7 hari itu ya. Tapi kalau TCM itu hanya 1-2 jam. Wow, termasuk pemeriksaan COVID juga? Prinsipnya biomolekuler. Ya. COVID itu kalau di alat nih ya, kalau di alat itu hanya 1 jam. Kalau TCM TB di alat itu 2 jam. Ya. Prinsipnya itu PCR, biomolekuler. Tapi di dalam satu alat. Biomolekuler itu tahapannya banyak, panjang tahapannya. Kalau TCM itu prinsip biomolekulernya hanya dikerjakan di satu alat tersebut. Jadi lebih cepat. TB itu hanya 2 jam. Sedangkan COVID-19 itu hanya 1 jam, hanya di alat ya. Tapi jangan ditunggu 1 jam karena pasti kami akan ada proses sampelnya, ada di alatnya, ada selesai pemeriksaannya harus di tahapan hasilnya seperti apa. Jadi paling tidak kalau misalnya kita di sini TAT untuk TB, TCM TB itu sekitar 3 jam. Tapi kalau untuk COVID sekitar 2 jaman. Seperti kalau pasiennya normal ya. Kalau pasiennya numpuk, harus tunggu dulu. Karena di alat itu kita hanya dalam satu alat ada 4 modul. Kita punya 3 alat, jadi hanya 12. Nah, seperti itu. Jadi hanya 12 sampel dalam COVID, 12 sampel dalam 1 jam. TB 12 sampel dalam dalam 2 jam. Tapi kan seringnya kita ganti-gantian nih, TB, COVID, kan kita nggak bisa nungguin pasien TB baru jalan. Betul. Seperti itu. Jadi ya kalau idealnya ya seperti itu 2 jam dan 1 jam. Tetapi kan kita pengaturan juga, jadi kadang-kadang
agak lewat-lewat sedikit lah. Ya. Mohon sabar aja kalau Ya. pasiennya banyak. Betul, Tapi kita usahakan pokoknya kalau tidak melewati batas waktu pengiriman sampel, Ya. insya Allah keluar di hari itu. Ya. Buka aja dok lah. Apa aja sih selain Biomol layanan unggulan di lab? Kalau Apa sih? unggulan. Ya. Kalau laboratorium kita kan memang tadi saya udah bilang ada 6 unit kita ya. Oke. Tadi Biomol sama EGFR kita sudah Ya. ngobrol. Kalau untuk yang lain, hema, kimia, imun itu memang pemeriksaannya pemeriksaan rutin. Ya, pemeriksaan rutin yang memang diperiksakan pada setiap pasien yang ada di sini. Oke. Tetapi kita juga punya unggulan untuk mikrobiologi. Nah, terutama untuk kultur resistensi TB secara media cair. Kita sudah ditunjuk oleh pusat sebagai rujukan. Rujukan TB. Kita sudah menerima dari 8 vaskes. 8 vaskes. Ada RSUD Sukabumi, banyak lah. Nah, ada 8 ya, ada 8 dan alhamdulillah dalam 3 bulan ini kita per bulan menerima sampel itu sebulannya hampir 500. Wow, 500 ya, dok sebulan? Rujukan saja loh. Wow. Bukan dari pasien kita sendiri ya. Iya. 500. Udah 3 bulan 4 bulan ini deh kita dapat rujukan, makanya meningkat. Ini orang TB-nya ketemunya banyak ya. Tapi itu akan lebih baik ya. Kita untuk eliminasi TB nanti kan istilahnya. Makanya kita menjadi pusat rujukan itu 3 bulan ini ya sekitar 500 per bulan. 400 sampai 500 per bulan. Lebih banyak dari permintaan dari rumah sakit kita sendiri. Ya. Itu. Nah, itu kemudian kita menjadi rujukan untuk mikroskopis yang Jawa Barat, penunjukan dari provinsi. Oke. Jadi mikro ini sebenarnya juga tidak layanan kalah unggulan, dok ya, layanan unggulan ya. Gitu lah maksudnya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Itu juga baik untuk rumah sakit kita dan baik untuk promosi ya. Iya, ya seperti itu. Bisa dong buat MCU dok? Hah? Bisa dong buat bisa. Bisa ya. Aja. Kan sekarang MCU sekarang berjalan memang tidak TCM ya, tapi untuk TB, BTA kan kita MCU termasuk. Iya. Ya, gitu. Untuk layanan standar, kemudian untuk mikro yang TB-nya, BTA, pemeriksaan BTA sudah jadi sudah masuk dalam paket MCU ya. Nih teman-teman nih kabar baik juga nih. Jadi Retinsulu dengan lengkapnya fasilitas di labnya dan sudah tersertifikasi dan diakui menjadi lokus dari beberapa titik ya. Apakah di di daerah Jawa Barat. Artinya apabila teman-teman yang ada di Bandung nih, kota Bandung khususnya dok ya, kenapa enggak sih periksakan ke Retinsulu? Karena labnya juga sudah tersertifikasi dan menjadi lokus, jadi kenapa harus ragu gitu loh ya dok ya. Dan ini sangat penting untuk pembiayaan juga relatif terjangkau dan pas di kantong, ramah di kantong gitu dok ya. Tapi jangan sakit ya, iya, itu aja ya. Jadi untuk MCU ini untuk menjaga sejak dini agar tidak sakit. Jadi lebih baik preventif gitu dok ya daripada kuratif atau rehabilitatif gitu dok ya. Jadi penting. Jadi cek kesehatan Anda, khususnya kesehatan dari paru. Karena di sini juga kita punya paket ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin penasaran nih, nanti juga ada darah hubung apabila paket MCU-nya emang berapa sih? Gitu ya. Itu kita akan share gitu apabila teman-teman ada yang request gitu. Ya dok ya? Ya. Oke. Kemudian dok ini EGFR udah oke, Biomol juga oke, tadi mikro juga sudah oke ya dok ya. Apa yang mau dikembangin dok? Apalagi gitu dok? Ya itu sebenarnya yang EGFR plasma ini ya tahun plasma, depan ya. Oke. Iya. Insya Allah. Yang lainnya pengennya saya saya sekarang ini memang terkait mikro juga, kultur selain TB, non TB kita memang sudah ada gitu. Tapi pengennya nanti akan yang mempunyai alat yang lebih canggih, yang lebih bisa cepat mendeteksi. Sekarang ini 5 hari ya kita pengerjaan. Kalau bisa yang
3 hari atau 1 hari sudah bisa kita lihat tumbuh atau tidak. Nanti 1 hari lagi untuk resistensinya, untuk resistensi kumannya. Jadi ya supaya lebih cepat lah, pengennya seperti itu. Tapi ya kita harus melihat prioritasnya dulu seperti itu. Tapi ya pengembangan yang di depan mata ya untuk mengerjakan EGFR plasma dulu sementara ini. Luar biasa, Dok. Dok, kendala apa yang dilalui nih sejak adanya lonjakan-lonjakan tadi pasien COVID atau kemudian permintaan banyak tentang EGFR atau pemeriksaan lainnya ke roti itu? Apa kendalanya sih, Dok? Ada nggak? Kalau EGFR ya, kalau misalnya EGFR memang itu merupakan layanan unggulan kita, tetapi pemeriksaannya belum banyak. Makanya mungkin kita harus kerjasama lagi, men-trigger lagi dari teman-teman dari PKMRS atau dari rumah sakit lah ya, untuk bisa mempromosikan. Kalau kita di lab mah udah promosi berjalan ya sama teman-teman ya, tapi ya mungkin bantuan dari rumah sakit, bantuan dari unit lain PKMRS untuk bisa mempromosikan lagi seperti itu. Kalau misalnya untuk itu kalau untuk terkait banyaknya pasien seperti itu. Kalau misalnya seperti untuk biomol COVID sudah menurun sekarang ya, walaupun kita khawatir yang ada varian baru ini gitu ya. Hanya memang ketersediaan reagen kita karena dianggapnya sudah menurun, stok dari mereka itu sedikit. Udah 2 bulan ini ya, makanya klinisi selalu deg-degan karena cartridge kita habis dan itu harus dirujuk sementara ya itu karena ketersediaan dari reagen untuk TCM COVID-nya tersebut gitu loh. Maksudnya sekarang ada, nanti kan habis berapa, tetapi dari distributor tidak bisa menyediakan sesuai dengan permintaan kita gitu loh. Kalau misalnya tersedia kan kita hanya 1 jam, pasien nggak akan lama-lama lagi. Kalau di luar pemeriksaan bisa seharian kan, datang sampel pagi, sore baru hasil paling 3 sampai 5 jam misalnya kan, seperti itu. Kalau kita TCM kan hanya 1 jam. 1 jam. Tapi ya itu ya adalah masalah-masalah seperti itu ya, tapi kita akan tangani bagaimanapun, kita fokus ke pelayanan pasien seperti itu. Mudah-mudahan masalah-masalahnya itu bisa terlewati semuanya. Ya, hanya sedikit aja masalahnya mungkin yang bisa dokter yakin bisa ditanganin. Mungkin kedepannya ya tetap kita fokusnya ke layanan untuk masyarakat ya. Nah, Dok, terakhir nih, Dok. Apa sih yang yang ingin dokter sampaikan kepada sobat paru, Dok, tentang layanan laboratorium di Rotin Sulu untuk seluruh layanan? Untuk seluruh layanan. Kalau kerasa ada gejala-gejala pernafasan, datang deh ke dokter, ke Rotin Sulu. Asik. Ya, seperti itu. Lengkap, dokternya lengkap, insya Allah ya dokternya lengkap, peralatannya mumpuni, insya Allah akan selesai di Rotin Sulu. Mantap. Teman-teman, tadi dokter Wanti bilang apabila ada gangguan dalam pernapasan atau paru atau apapun juga, datang deh ke Rotin Sulu gitu ya. Karena penyakit paru-paru itu memang rupa-rupa, Dok ya. Ada yang infeksius, ada yang tidak. Asma, PPOK, bronkitis, kanker, kemudian TB, TBC gitu ya. Itu bagian dari penyakit paru. Jadi jangan khawatir, langsung ke Rotin Sulu gitu, Dok ya. Oke, Dok, senang sekali nih kita ngobrol panjang lebar. Sebenarnya saya pengen tahu lagi nih, mikro belum dibahasin, Dok ya gitu ya. Jadi waktu juga yang kita terbatas, Dok. Mudah-mudahan apa yang dokter sampaikan ke sini dapat ilmu, dan ini saya rasa daging semua, Dok. Ini ilmu, Dok. Saya jadi pinter nih. Oh, ternyata seperti ini. Tambah wawasan. Tambah wawasan. Jadi apabila ada teman-teman atau masyarakat atau tetangga, kalaupun ada gejala gitu, wah ini udah saya tahu nih. Ya udah, saya akan rekomendasikan ke Rotin Sulu. Intinya seperti itu. Bukan apa-apa. Mau nolong kepada tetangga juga kan, artinya bisa menyampaikan informasi yang baik gitu ya, Dok ya. Oke, luar biasa dokter pada kesempatan kali ini. Terima kasih loh udah berkenan hadir. Sangat sibuk pasti dokter, tapi waduh luar biasa sudah sempat kesini. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amalan buat dokter yang tak hingga, karena sudah memberikan tips, informasi dan edukasi buat sobat paru di semuanya. Ya.
Saya ucapkan terima kasih Dr. Wanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotin Solo. Paru sehat, harapan kami.